Halo teman-teman semuanya, kebinekaan menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam bingkai persatuan. Kebinekaan yang tergores dalam setiap budaya, nilai, dan kearifan lokal melahirkan suatu ciri khas yang menjadi sebuah identitas bangsa. Setiap budaya yang mengakar di setiap daerah memiliki makna dan filosofi tersendiri. Oleh karena itu, dalam video ini, kami dari kelompok 3 Offering D20 Pendidikan Kewarganegaraan akan mengenalkan beberapa budaya yang telah menjadi identitas dari bangsa Indonesia sendiri. Perkenalkan, saya Rizal Fadil Rahadiansyah dan teman-teman saya. Nilo Putu Budi Widya Utami. Saya Muhammad Zulkarnain Bunda Putra. Halo, perkenalkan namaku Puri Rahayu. Saya Revita Fitria Devi. Sampailah di sini bersama aku di Pulau Papua. Di pulau yang sangat indah pemandangan dan kekayaan alamnya. Terdapat beberapa budaya yang unik dan pastinya tidak kalah dengan budaya yang ada di pulau lainnya. Salah satunya yaitu tradisi potong jari, di mana tradisi ini bisa dibilang hanya ada di Pulau Papua, tepatnya di suku Dani, yang mana dilakukan masyarakat yang telah kehilangan anggota keluarganya. Setiap satu orang keluarga yang meninggal, maka satu ruas jari tangannya harus dipotong sebagai bentuk cinta kasih dan doa untuk mencegah terulang kembalinya malapetaka yang telah merenggut nyawa keluarganya. Selanjutnya, terdapat tradisi bakar batu. Sebuah tradisi yang penting bagi seluruh penduduk asli Papua, di mana bermakna sebagai bentuk rasa syukur dan ajang silaturahmi antar warga sekampung, dan biasanya diadakan pada saat kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku, dan pengumpulan prajurit perang. Makanan sengaja dimasak bersama dan dinikmati bersama. Terlihat sangat seru dan menarik kan ya? Selain itu, tidak lupa terdapat tradisi sambutan dengan tarian selamat datang. Tari ini dilakukan untuk menyambut tamu kehormatan dan dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat dalam menyambut para tamu. Bisa dibilang orangnya ramah-ramah, bukan? Apakah kalian tertarik melihat tarian mereka? Berkunjunglah ke Pulau Papua. Siapa yang tidak kenal dengan Pulau Bali dan keberagaman budaya serta alam yang mempesona di dalamnya, mulai dari pemandangan pantai dan alamnya yang masih asri, serta kebudayaan-kebudayaan yang begitu melekat pada masyarakat di dalamnya. Bali sendiri selalu menarik untuk dibahas, seperti salah satunya adalah Tari Barong. Tari Barong ini menggambarkan perlawanan antara kebaikan dan kejahatan yang merupakan budaya paling terkenal dari Pulau Bali. Masyarakat Bali sendiri biasanya menampilkan tari barong ini pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, tarian barong ini ditampilkan dengan rupa singa yang melambangkan kebaikan, sedangkan lawannya biasa disebut sebagai randa. Tidak hanya itu, biasanya dalam tarian ini dilengkapi juga dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Kera, Dewi Kunti, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bergeser ke pulau yang tepat berada di sebelah Pulau Bali, apalagi kalau bukan Pulau Jawa. Sama halnya dengan Pulau Bali, Pulau Jawa juga mempunyai beragam kebudayaan yang sangat menarik untuk dibahas dari tiap bagiannya. Yang pertama dari Jawa Timur. Di Jawa Timur ada sebuah upacara larung sesaji yang biasanya dilakukan setiap tanggal 1 Muharram. Upacara ini dilakukan sebagai ucapan syukur masyarakat atas hasil bumi yang sudah didapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di Jawa Tengah ada sebuah tarian yang bisa disebut dengan tari gambyong. Nah, tarian ini biasanya digunakan dalam rangka untuk menyambut tamu. Sedangkan di tarian ini, pakaian yang digunakan akan bernuansa warna kuning dan warna hijau yang menyimbolkan kemakmuran dan kesuburan. Sebelum tarian dimulai, biasanya akan dibuka dengan gending dan pangkur. Teknik gerak dari tarian ini, serta irama iringan tari dan pola kendangannya, mampu menampilkan karakter tari yang luas, kenes, kewes, dan tregel. Kemudian, yang terakhir, di Jawa Barat.
Siapa yang tidak kenal dengan ondel-ondel, yang umumnya digunakan dalam pesta adat maupun pesta rakyat. Ondel-ondel sendiri merupakan boneka besar dengan tinggi sekitar 2,5 meter dengan garis tengah kurang lebih 80 cm dan terbuat dari anyaman bambu yang disiapkan sebagai turupa sehingga mudah dipikul dari dalamnya. Bagian wajah berupa topeng atau kedok dengan rambut kepala dibuat dari ijo, sedangkan wajahnya biasanya untuk laki-laki akan dicat dengan warna merah, sedangkan untuk perempuan akan dicat dengan warna putih. Bentuk pertunjukan ini banyak persamaannya dengan yang ada di beberapa daerah lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pulau apa ya? Sampailah kita ke Pulau Sumatera, yang dimana tidak kalah loh dengan pulau-pulau besar di Indonesia lainnya. Berbagai tradisi dan budayanya terkenal baik dari lokal maupun hingga ke mancanegara. Sungguh mengagumkan, bukan? Salah satu upacara yang terkenal ataupun ikonik dari Sumatera adalah upacara belian. Nah, upacara belian ini adalah upacara untuk tolak bala, yang pada umumnya ditujukan untuk mengobati orang sakit, membantu orang hamil yang ditengarai sulit melahirkan, mengobati kemantan, dan juga menolak wabah penyakit. Nah, upacara tradisional belian ini memiliki peranan dalam menyobati penyakit seseorang yang dipercaya berasal dari gangguan makhluk halus. Sehingga ritual yang dilakukan dalam upacara ini bertujuan untuk mengusir keberadaan makhluk halus yang terdapat pada diri seseorang itu. Upacara belian ini selain dilaksanakan oleh masyarakat Sumatera, khususnya pada daerah Riau, juga dilakukan di beberapa daerah di Kalimantan Timur loh, seperti Pasir dan juga Samarinda. Maka dari itu pemaknaan tradisi upacara belian ini juga sedikit berbeda pada setiap daerahnya. Kedua, terdapat tradisi nganggung yang terkenal di masyarakat Bangka Belitung. Nah, hal yang ikonik dari tradisi nganggung ini adalah ketika setiap keluarga ataupun orang membawa satu dulang dengan isi berbagai panganan ataupun makanan yang tertutup pada tujung sadi dengan motif berwarna merah dan hijau yang menjadi simbol ikonik dari tradisi ini. Sepintu sedulang ataupun nganggung ini sendiri digelar pada saat perayaan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, ataupun ketika menyambut tamu penting di daerah Bangka Belitung. Nganggung juga dilaksanakan ketika ada warga kampung yang juga meninggal dunia. Nah, masyarakat biasanya melaksanakan nganggung ini pada saat meninggal dunia ketika pada perayaan 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hingga 100 harinya. Nah, sebelum dulang ataupun makanan tadi disantap bersama-sama akan dibacakan doa terlebih dahulu dari tokoh agama ataupun imam masjid setempat. Nah, yang ketiga ada tradisi tabuik loh, yang berada di daerah Sumatera Barat. Nah, tradisi tabuik atau upacara tabot ini merupakan upacara yang cukup terkenal di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Hal ini dikarenakan upacara tabuik merupakan upacara yang kolosal, karena melibatkan banyak orang mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga tahap akhir ataupun puncak acaranya. Nah, upacara tabot atau tabuik ini merupakan tradisi masyarakat Bengkulu ataupun di daerah pantai barat Sumatera Barat, diselenggarakan secara turun-temurun dengan alasan ataupun makna di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram kalender Islam dalam rangka memperingati syahidnya Husain bin Abi Thalib, yakni cucu Nabi Muhammad SAW di Padang Karbala silam. Nah, perayaan ini ditandai dengan usungan keranda tabuik sebagai simbol dari jasad Husain alaihissalam itu sendiri. Nah, tabuik ini berasal dari bahasa Arab Melayu yang berarti tabut ataupun peti, ataupun biasa dikenal kita juga menyebutnya dengan keranda yang dihiasi dengan bunga-bunga dan kain warna-warni yang diarak keliling kampung dan terakhir dilarung di laut. Berikut beberapa budaya yang lumayan terkenal bahkan hingga mancanegara dari Pulau Sumatera. Selanjutnya, apakah ada budaya lain yang bisa menandingi dari pulau lain? Mari kita lanjutkan. Pakatiti Tuhima, Pakanan Dumangina, Boleng Balang Singkahindu. Halo teman-teman, sekarang kita berada di Pulau Sulawesi. Yuk kita mengenal lebih dekat dengan budaya-budaya dan kearifan lokal yang ada di Pulau Sulawesi. Budaya yang pertama ada Mangrara Banua.
Mangrara Banwa adalah upacara syukuran kebiasaan masyarakat Toraja setelah menyelesaikan pembuatan rumah adat Toraja, yaitu tongkonan. Dalam acara ini, biasanya digelar oleh satu rumpun atau silsilah keluarga yang digelar dengan meriah. Ada keunikan dan keistimewaan di balik tradisi Mangrara Banwa ini. Setiap kali digelar, semua keluarga dari tongkonan bersukacita. Dapat diekspresikan dengan berbagai macam bentuk. Pernak-pernik yang menghiasi tongkonan, kostum yang digunakan tamu, tari-tarian yang dipersembahkan, hingga hewan yang disembelih. Dalam pelaksanaannya, Mangrara Banwa diikuti beberapa kegiatan, seperti diawali dengan Makdaga atau acara pesta yang biasanya diisi tari-tarian, kemudian Makru Pairu atau menjamu tamu, dan Mak Rampung Bai atau kumpulan babi untuk dibagikan ke tamu undangan. Budaya yang kedua adalah Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal telah benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo telah terpenuhi. Jika belum, maka orang yang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo diartikan sinar yang arahnya ke bawah. Dengan demikian, Rambu Solo diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain Rambu Solo adalah Au Rampe Matampu. Budaya yang ketiga adalah tradisi Mapa Dendang. Mapa Dendang atau pesta panen adat Bugis merupakan budaya yang berasal dari Sulawesi Selatan. Mapa Dendang atau yang lebih dikenal dengan sebutan pesta pasca panen pada suku Bugis merupakan suatu pesta syukur atas keberhasilan dalam menanam padi kepada Yang Maha Kuasa. Mapa Dendang merupakan suatu pesta yang diadakan dalam rangka besar-besaran, yakni acara penumbukan gabah pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Orang-orang akan berkumpul di suatu tempat, biasanya di tengah sawah, untuk melakukan penumpukan gabah secara bersama. Mapa Dendang sendiri bukan hanya mengenai pesta pasca panen, tapi juga memiliki nilai magis tersendiri. Disebut juga sebagai pensucian gabah yang dalam artian masih terikat dengan batangnya dan terhubung dengan tanah yang menjadi AC atau beras yang nantinya akan menyatu dengan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan pensucian agar lebih berkah. Halo teman-teman, untuk selanjutnya kita ada di Pulau Kalimantan atau dikenal pula dengan nama Borneo Island. Merupakan pulau terbesar di Indonesia yang luasnya mencapai 743.330 km persegi. Dan ternyata Pulau Kalimantan atau disebut dengan Borneo ini menjadi pulau terbesar ketiga di dunia. Wah. Secara geografis politik, Pulau Kalimantan ini memiliki keunikan tersendiri karena pada sebagian wilayahnya ada negara lain yakni Brunei Darussalam dan Malaysia. Luas wilayah Kalimantan sangat ditunjang dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya. Teman-teman tahu nggak suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan itu apa aja? Nah, kalau belum tahu atau udah tahu, kita review lagi ya. Untuk suku-suku yang ada di Kalimantan yakni suku Dayak, yang merupakan suku yang mayoritas dianut oleh masyarakat asli Kalimantan. Untuk selanjutnya yaitu ada suku Banjar, ada suku Bugis, Melayu, Jawa, Cina, dan Arab keturunan. Materi selanjutnya yaitu budaya dan tradisi. Pulau Kalimantan atau suku Borneo ini memiliki budaya dan tradisi didasari atas dasar kebiasaan budaya suku yang mendominasi pulau ini. Suku yang mendominasi pulau ini yaitu suku Dayak, suku tertua dan terlama di Borneo. Budaya dan tradisi suku ini yaitu yang pertama, memanjangkan telinga setara dada bagi wanita dan sebatas bahu untuk pria menggunakan logam. Digunakan sebagai simbol kecantikan, di mana pada zaman dulu digunakan untuk membedakan dengan hewan monyet. Yang kedua yaitu tato sebagai simbol. Biasanya
ditemukan di lengan bisa mengidentifikasikan status serta kelas sosial, terutama pada kaum wanita yang memaknai sebagai perhiasan. Yang ketiga yaitu upacara adat. Hudoks merupakan upacara tanda syukur atas hasil panen masyarakat suku Dayak. Dengan melakukan upacara Hudoks, masyarakat menari melakukan ritual memanggil arwah leluhur dan dari 4 penjuru mata angin. Yang keempat yaitu tarian perang atau tarian burung enggang, yaitu dengan busana Dayak yang bercorak khas dan hiasan burung enggang atau burung khas Borneo. Senjata. Orang Dayak lihai dengan pertempuran jarak dekat maupun jarak jauh dengan menggunakan senjata yang sangat terkenal yaitu mandau, di mana bisa memenggal kepala lawan dari jarak jauh maupun jarak dekat, menggunakan ambang yang bisa terbang menuju ke lawan, dan menggunakan ilmu parangmaya, cuca peruntas, menajah antang, di mana bisa menghabisi lawan dengan jarak jauh. Alat musik sampai digunakan untuk mengiringi acara-acara hajatan masyarakat suku Dayak. Sampai terbuat dari kayu andau yang banyak terdapat di Kalimantan, serta menampilkan corak ukiran khas suku Dayak. Alat musik tradisional. Nah, itu tadi beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga agar tetap lestari sampai anak cucu kita nanti. Salam dari kami, salam lestari teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.